parah memang. Saya Iya tadi kan? saya sempat tanya ke salah satu kawan-kawan kita Tritunggal. Saya tanya, mungkin tidak di dalam diri Allah ada yang bukan Allah? Tegas dia jawabnya, enggak ada. Di dalam diri Allah pasti Allah. Ya, saya ulang. Mungkin tidak di dalam diri Tuhan ada yang bukan Tuhan? Oh, tidak mungkin. Pasti di dalam diri Tuhan itu pasti Tuhan. Nah, saya giring dari dua pertanyaan itu. Ketiganya saya tanya, mungkin tidak di dalam diri Bapak ada yang bukan Bapak? Oh, tidak. Terhenti dia. Oh, tidak. Oh, bukan begitu. Dia baru nyadar jebakan. Kalau dia jawab tidak mungkin di dalam diri Bapak bukan ada yang bukan Bapak, kan otomatis firman itu Bapak, kan selesai. Tapi buru-buru dia koreksi, oh tidak. Saya giring dia dengan pertanyaan itu. Iya. Jadi pelan-pelan giringnya. Jadi gini bro, dia itu berupaya mau melindungi doktrinnya, pada Iya, saat dia sadar betul. doktrinnya dihantam atau Dihantam, terancam, baru dia- wah langsung berubah. Ampun. Padahal pelan-pelan loh saya tanya pelan-pelan. Mungkin tidak di dalam diri Allah ada yang bukan Allah? Tegas jawabnya, tidak mungkin. Di dalam diri Allah pasti Allah. Tidak mungkin ada yang bukan Allah. Tegas dia jawabnya. Saya tanya lagi, mungkin tidak di dalam diri Tuhan ada yang bukan Tuhan? Oh, tidak mungkin. Di dalam diri Tuhan pasti Tuhan. Nah, saya giring kan dengan dua jawaban tegas. Saya tanya ketiga, mungkin tidak di dalam diri Bapak ada yang bukan Bapak? Oh, tidak. Oh, bukan begitu. Dia baru sadar saya giring. Kalau dia jawab, oh tidak mungkin, pasti Bapak, ya selesai. Apa yang mau didebatkan? Terjebak dia bro. Terjebak. Bang Iya, Malik. halo bro. Iya. Ya, oke, tadi kan pertanyaan saya ketika saya berdoa, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berarti itu tidak ada masalah gitu ya. Ya, tapi bro, dengan iman seperti itu, bro, itu harus siap, pasti dibidatkan. Kuatkan imanmu kawan. Jangan kamu berubah lagi. Banyak-banyak Pasti berdoa, dibidatkan itu baca kalau Alkitab, kayak gitu. begitulah. Karena Iya, pasti, sudah kebal. iya, kalau bro masuk ke room Tritunggal, bro pasti dibidat-bidatin, disesat-sesatin, pasti itu. Ya, itu haknya mereka. Intinya kan Tuhan Iya. Yesus mengatakan kita jangan menjadi hakim gitu ya. Iya, kita di sini hanya menyampaikan kuatkan Ya. imanmu bro. Kalau Maksudnya buat mereka yang mau mengatakan bidat atau apa, itu hak mereka sajalah. iya, yang penting bro kuatkan saja imannya itu. Ya, oke, jadi di sini saya pamit undur diri dulu ya. Oke. Ini sudah cukup larut, jadi besok mau kerja lagi. Iya, Terima thank kasih you. buat Bang Malikul dan teman-teman. bro. Ya, Mau memberikan penjelasan, beberapa penjelasan buat Oke saya. bro. Ya, oke. dan menambah pengetahuan saya gitu. Kita sama-sama belajar bro. Kita semua di sini tidak ada guru. Kita semua adalah murid guru kita Tuhan Iya, Yesus. Benar. Ya, lanjut Amin. kawan. Ya, oke. Jadi itu saja ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Ya, Tuhan Yesus Shalom. memberkati. Shalom. Bro, shalom. Iya, silakan Pak Rudi dengan Bro Surender, mungkin ada bahasan tambahan, silakan. Ya bro Rudi lanjut. Iya, Bang, nah itu ini mau ada mewakili. Tuan A. Ada Tuan A kayaknya mau naik bertanya. Nanti saya turun. Saya mau bertanya. Sudah, dia tergantung ini pulusnya bro. Kalau pulusnya dari sini, ya. Iya. Saya pribadi Bro Malikul dan teman-teman saya lagi pertanyakan dalam diri saya sebenarnya, tapi siapa tahu bisa menjawab ada teman-teman. Masalah ilmu-ilmu yang ada ini diciptakan untuk meninggikan Tuhan atau tidak sih sebenarnya? Contoh kayak filsafat. Sebenarnya filsafat itu dibuatan manusia atau memang ada pandangan secara pribadi atau memang kesepakatan untuk bikin sebuah cara berpikir? Sehingga Itu ilmu itu sama semacam aplikasi VPN bro. Jadi aplikasi VPN di tangan orang baik jadi baik, di tangan orang jahat jadi jahat, begitu kawan.
Ilmu itu netral, di tangan orang baik jadi benar, di tangan orang jahat jadi jahat. Ya, Saya sampai saya sekarang tambahin masih dikit, Bro saya Malikil. masih sebentar Bang Triwira. Masalahnya saya masih menggelitik sedikit waktu penjelasan Bro siapa Bro Aldo kah Bro siapa itu yang Ah, pintar sekali tentang pendalaman. Lalu dia sempat mengucapkan yang cerita tentang seorang yang bertitel MPD kah MPH, pokoknya sudah profesor sekali yang MPD. mendalami kitab perjanjian lama, tapi buntunya katanya dia ateis. Itu loh saya bingung kok dia ilmunya begitu tinggi sampai titelnya membahas tentang Ateis. perjanjian lama meneliti, tiba-tiba dia ateis. Itu loh. Saya cuma jadi bingung sampai sekarang saya masih berpikir loh. Ilmu itu sampai bikin dia jadi apa kira-kira kalau Iya, Ya. begitulah bro, di tangan orang yang salah. Ya silakan Pak Triwira. Ya, Oh, saya sebentar tambahin Pak dikit. Triwira, ada Pak Huta Huruk. Halo Pak, selamat malam Pak Huta Huruk. Selamat malam Pak Utaruk. Shalom. Ketiduran Saud. kayaknya. Lanjut Shalom. Pak Triwira. Shalom. Oh shalom shalom Pak ya. Ada yang bisa dibantu Pak? Halo Pak Huta Huruk. Huta Huruk. Saud Jan Huta Huruk. Pak Saud, Pak Saud. Saud. Jan Hutauruk. Ya, Shalom. lanjut aja Pak Triwira. Ha. Oke. Jadi kalau kita merujuk ke Alkitab itu kan pada waktu Rasul Paulus berhadapan dengan orang-orang Nyastoa ya di Areopagus, Yunani. Nah, itu benturan pertama dengan pemikir-pemikir ulung itu ya. Jadi Yunani itu kan pagan. Nah, kalau kita belajar di kitab Daniel, Yunani itu dikuasai oleh penguasa kegelapan. Ya kan? Sama persis dengan di Babel. Dia ada dikuasai, mereka itu dikuasai oleh malaikat-malaikat yang jatuh itu. Nah, berarti penguasaan itu bukan hanya kepada pemerintahannya, tetapi masuk sampai ke budaya, cara mereka berpikir, itu semua dikuasai oleh penguasa angkasa itu. Nah, sehingga mereka itu juga walaupun mereka berpikir secara realistis, ya kan, dengan menggunakan filsafat, tetap aja mereka di dalam kendali penguasa-penguasa jahat itu. Ya, dan itu betul waktu pada saat Rasul Paulus berkata, dia berjalan-jalan di kota itu banyak patung-patung dan ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, itu benturan pertama. Jadi mereka menggunakan kekuatan berpikir itu sebenarnya seakan-akan kan mereka berpikir untuk dirinya sendiri. Tapi ternyata mereka juga dibawa kekuasaan atau dibawa pengaruh dari penguasa-penguasa jahat itu. Jadi itu tetap pagan. Ya, dan itu merasuk menjadi budaya. Ya, walaupun mereka menggunakan filsafat ya yang sering diagung-agungkan itu. Ya kan? Nah, jadi filsafat itu pun dibawa kendali kuasa kegelapan itu. Makanya mereka disebut pagan. Ya kan, mereka disebut menyembah berhala oleh Rasul Paulus. Jadi begitu, Bro. Nah, itu terbukti pada saat Nimrod. Nimrod itu kan juga pintar sekali. Ya kan? Menara Babel itu. Tapi dia membangun menara Babel dengan kekuatan kepintaran dia untuk melawan Allah. Kenapa? Karena mereka dikendalikan oleh kuasa kegelapan itu. Akhirnya mereka memberontak dan melawan Allah. Jadi walaupun mereka menggunakan kekuatan berpikir, tapi pikiran mereka tetap di bawah kendali kuasa-kuasa kegelapan itu, Bro. Nah, beda dengan kalau mereka menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, lepas. Nah, kita kekuatan kita, makanya kenapa Tuhan Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itu yang harus kita gunakan. Akal budi kita harus kita gunakan untuk mengasihi Tuhan, bukan untuk memberontak terhadap Tuhan. Nah, itu aja, Bro, tambahan saya. Terima kasih, puji Tuhan. Pemalikil. Kalau saya mau punya usul untuk pemalikil, ya kalau bisa Pak, tulis buku Pak untuk kita Pak.
untuk pengajaran. Bisa nggak Pak? Mana suaranya? Belakang itu pasti dia. Iyalah. Ya, gimana bro? Jadi saya punya usul sama Pak Malikil supaya kalau bisa itu untuk pengajaran Jesus Only ini supaya ada bukunya Pak. Bapak tulis bukunya untuk kita. Mengalir aja kayak begini supaya kalau buku kan Setiap buku itu sifatnya, supaya setiap pembahasan Bapak itu ada Bukan. dalam buku gitu. kalau buku itu sudah sesuatu yang tersistematis ya. Buku beda kalau Tuhan membukukan. Beda ya? Itu kalau kita yang membukukan sudah nilainya nggak seperti apa yang tertulis di Alkitab. Kita mengalir aja, makin hari kan makin bertambah. Nah, apakah kita menerbitkan buku lalu kita bertambah lagi hikmat? Apa kita edit lagi bukunya? Ya kan lucu nantinya, bro. Betul. Iya. Jadi jangan jadikan buku itu sebagai parameter. Iya, bahaya nanti. Alkitab itu udah cukup. Iya. Kalau Artinya pemahaman gini loh. kita, lanjut. Iya. Kenapa nggak perlu dibukukan dan lain sebagainya? Ya, artinya kalau kita terima yang siap saji itu, kita jadi malas belajar. Nggak mau Tapi mencari. kalau Alkitab yang kita baca ayat per ayat itu supaya kita sendiri mengkaji, kita menguji juga setiap ayat, sehingga kita belajar sendiri gitu. Artinya bukan hanya kita belajar dari pemahaman orang lain. Sama seperti mereka yang TT itu kan teologi sistematis kan gitu kan. Artinya itu kan pemahaman atau pikiran-pikiran manusia yang nggak bisa diganggu gugat. Nah, itulah yang dinamakan Bro Malikil ya, terkurung gitu pikiran kita. Kita nggak bebas gitu. Terbelenggu, ya benar. Lanjut. Ya kan hikmat itu kalau kita mengandalkan Tuhan kan makin hari makin bertambah. Tapi coba lihat Tritunggal, dari zaman Bapak gereja sampai sekarang, apa hikmat mereka? Putar 1, 3, 3, 1, 1, 3. Dari zaman Bapak gereja sampai sekarang 3, 1, 3, 1. Di situ aja kan mereka muter-muter. Kalau kita sudah kaji Kembali segala berbeda, originalnya, ya segala kritik teksnya, itu kan kita sudah masuk ke ranah-ranah itu lebih dalam lagi. Nah, Betul. kalau mereka hanya berkutat di situ 1, 3, 1, 3. Iya, karena teorinya nggak bisa diganggu lagi, bro. Teorinya udah itu mutlak Iya. yang mereka pakai gitu. Nah, gini, saya Sambil kasih lihat buku contoh ya, bro. tafsirannya mereka Pak. Iya, bro asli, saya kasih contoh ya. Kita kan sering membaca ya, apalagi framing-framing dari RT6 itu katanya, loh Tuhan kok merasa takut. Pernah nggak baca ayat itu, bro asli? Iya, ada. Tuhan Yesus takut kan gitu kan. Nah, Iya. sedangkan kita membaca Alkitab itu, roh ketakutan itu bukan dari Tuhan gitu. Iya. Benar nggak? Jadi Iya. pada saat itu saya berpikir, loh Alkitab mengatakan roh ketakutan itu bukan dari Tuhan, tapi kenapa Tuhan sendiri takut gitu? Nah, di situ kita belajar. Coba kita kepada King James-nya, KJV, ya kan? Apa di situ? Terus ke originalnya. Ternyata di situ kata yang digunakan itu agoni gitu kan. Agoni. Nah, kita cari tahu apa itu agoni. Ternyata apa itu rasa sedih yang mendalam. Atau apa? Kesedihan itu, yang Bro mendalam, rasa Nah. sakit. Iya, Rasa artinya pilu. iya pilu. Tuhan itu merasa lah umat yang mau diselamatkan itu mengkhianati dia gitu. Gitu, Iya bro, asli. jadi bukan, itulah saya bilang LAI ini itu menerjemahkan nggak pas. Kok diterjemahkan takut? Nggak ada rasa takut itu. Agoni itu benar beban pilu yang sangat berat sehingga keringatnya itu, stresnya luar biasa tinggi sehingga keringat itu menetes seperti tetesan darah. Nggak main-main itu. Ya, tapi bukan takut. Begitu loh bro, ini memang ada permasalahan juga nih terjemahan LAI ya. Itu
cukup banyak yang perlu disesuaikan mestinya. Begitu bro, itu betul sekali bro Surrender. Oh, ayat itu, Tri, aku malah beda penafsiran, Tri. Kalau ayat itu, yang katanya malaikat, Yesus kelihatan seperti ketakutan ketika malaikat datang. Yang Iya, titik-titik darah, keluar keringatnya itu seperti titik-titik darah. iya, betul. Kalau dibaca ayat itu adalah pendapat penulis kalau saya baca. Karena tidak ada itu percakapan antara malaikat dengan Tuhan. Yesus nggak ada. Tetapi muridnya melihat seolah-olah mereka melihat Yesus itu seperti ketakutan. Seperti ketakutan ketika melihat malaikat itu. Dan mereka melihat keringatnya seperti titik darah. Penglihatan mereka. Bahasanya pun juga nggak begitu, bukan ketakutan. Karena Iya. bahasa... Agoni itu bukan ketakutan bro John. Iya, jadi apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus itu kan penggenapan nubuatan. Ya kan? Jadi sama seperti ketika air bah, ya. Tuhan itu kan pilu mau membinasakan, memusnahkan ciptaannya. Begitu juga